Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Febrianti dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 32 Jakarta. Di video ini saya akan menjelaskan proses terjadinya spermatogenesis dan oogenesis. Nah, apa sih spermatogenesis itu? Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Pintalan tubulus seminiferus terdapat di dalam ruang-ruang testis. Tubulus seminiferus terdiri dari sejumlah besar sel epitel germinal yang biasa disebut spermatogonia. Spermatogonia terletak di 2-3 lapisan-lapisan di luar sel-sel epitel tubulus seminiferus. Spermatogonia terus-menerus membelah untuk memperbanyak diri. Berikut adalah proses spermatogenesis atau pembentukan spermatozoa. Spermatogenesis dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, yaitu FSH dan LH. Adalah skema pembentukan spermatozoa. Tahap pembentukan spermatozoa dibagi menjadi 3. Yang pertama mitosis, yang kedua meiosis, dan yang ketiga diferensiasi. Pada tahap mitosis, spermatogonia yang bersifat diploid atau memiliki 23 kromosom berpasangan di tepi membran epitel germinal yang disebut spermatogonia tipe A. Kemudian sperma ini akan membelah dengan cara mitosis menjadi spermatogonia tipe B. Setelah beberapa kali membelah, sel ini akhirnya menjadi spermatosis primer dan bersifat diploid. Kemudian tahapan meiosis. Spermatosit primer menjauh dari lamina basalis, hanya semakin banyak dan segera mengalami meiosis dan menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder kemudian membelah lagi secara meiosis yang kedua dan menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid juga. Yaitu diferensiasi atau spermiogenesis. Spermiogenesis merupakan transformasi dari spermatid menjadi spermatozoa yang melalui 4 fase: Golgi, fase tutup, fase akrosom, dan fase pematangan. Akhirnya yaitu berupa 4 spermatozoa. Spermatozoa akan keluar melalui uretra bersama-sama dengan cairan yang dihasilkan oleh kelenjar vesika seminalis, kelenjar prostat. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang oogenesis. Oogenesis merupakan pembentukan sel ovum pada wanita. Seperti pada pembentukan spermatozoa pada laki-laki, pembentukan ovum juga melalui proses mitosis dan meiosis. Onium membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Kemudian oosit primer yang bersifat diploid menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Oosit sekunder kemudian menghasilkan oostit yang akan menghasilkan ovum. Proses dari oosit primer menuju oosit sekunder disebut dengan meiosis 1 dan proses dari oosit sekunder ke oostit disebut meiosis 2. Berikut adalah skema pembentukan sel ovum pada wanita. Sampai juga pada akhir video. Di sini saya akan sedikit membahas wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia. Wabah yang berasal dari Wuhan, Cina ini memang menyerang sistem pernafasan manusia dan dapat menyebabkan kematian. Namun, dapat dilawan dengan sistem kekebalan tubuh yang kuat. Maka dari itu, selama pemerintah masih menerapkan kebijakan work from home dan pembelajaran jarak jauh, kita di rumah sudah selayaknya stay at home. Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.